Nah, ini ada salah satu anggota Partai Nasdem ya, DPR RI dari Partai Nasdem, mengusulkan bahwa pemilu DPR itu sebaiknya dilakukan 10 tahun sekali. Kita simak ya kata-katanya ya. Tidak salah kan kalau 10 tahun sekali. Beliau berharap bahwa pemilu itu dapat dilakukan 10 tahun sekali. Dan apakah salah? Di Januari minimal 20 miliar ke atas. Nah, dengan pertimbangan utamanya, uang yang dipakai untuk nyalek itu minimal adalah 20 miliar ke atas. Sehingga BEP kalau jabatan hanya 5 tahun nggak akan balik modal dengan pengeluaran nyalek selama 20 miliar. Oke guys, kita bedah lebih lanjut ya. Nah, yang pertama kita lihat dulu undang-undang yang mengatur ya, yaitu pasal 22E ayat 1 UUD NKRI tahun 45 bahwa praktik pemilu yang periodik dan murni melalui pelaksanaan pemilu itu dilakukan setiap 5 tahun sekali. Jadi dari undang-undang ini sudah dikasih batasan bahwa memang pemilu itu dilakukan setiap 5 tahun sekali. Nah, pertanyaannya apakah bisa jadi 10 tahun sekali? Itu yang salah adalah yang tanya. Karena kalau di Indonesia, apapun itu bisa. Yang penting DPR melakukan revisi terhadap undang-undang pemilu. Jadi, jika DPR sepakat, maka bisa jadi 10 tahun sekali. Nah, di sini kita coba melihat dampak positifnya jika pemilu 10 tahun sekali. Salah satunya gaji DPR tentu nggak harus tinggi-tinggi banget seperti sekarang karena masa jabatannya itu 10 tahun. Jadi mungkin nggak katakanlah sekarang 1 juta untuk 5 tahun. Jadi kalau 10 tahun mungkin bisa 50 juta per bulannya seperti itu. Jadi lebih balik modalnya itu lebih lama sehingga anggaran yang terkuras juga untuk gaji DPR juga lebih sedikit gitu. Terus kemudian kebijakan-kebijakan itu juga sinkron ya. Jadi misalkan nih dalam 10 tahun harus deal RUU perampasan aset. Nanti itu udah pasti dibahas dalam 10 tahun itu. Jadi nggak setiap 5 tahun mau ngegolin ini tapi masa jabatannya udah habis sehingga balik lagi ke awal dan diteruskan untuk pejabat berikutnya tapi nggak dilakukan. Nah, harapannya kalau memang 10 tahun semua strategi-strategis ini itu benar-benar dijalankan dan tidak ada kata telat atau gagal dijalankan seperti itu. Nah, kemudian kita tahu ya kalau anggota DPR itu juga dapat uang pensiunan. Jadi, ketika dia belum menjabat selama 10 tahun, maka ketika dia keluar dari DPR itu nggak dapat uang pensiunan seperti itu guys. Jadi, ini bisa digunakan untuk meminimalkan biaya pensiunan pegawai atau pensiunan yang dialokasikan ke DPR karena dengan 10 tahun otomatis orangnya lebih sedikit dan yang menerima manfaat pensiun juga lebih sedikit. Terakhir guys, apalagi kalau bukan terkait efisiensi anggaran pemilu. Dengan pemilu 10 tahun sekali, otomatis efisiensi bisa meningkat 2 kali. Apalagi kita tahu bahwa biaya pemilu itu cukup besar dan hasilnya ya gitu-gitu aja. Jadi seolah-olah percuma ya ada pemilu tapi nggak ada perubahan sama sekali. Jadi seolah-olah percuma. Jadi lebih baik ya pemilunya 10 tahun sekali toh sama-sama nggak ada perubahan itu nggak ada yang bisa diharapkan. Jadi ya percuma kita sebagai rakyat kecil yang hanya menerima toh nyoblos pemilu pun yang dicoblos adalah
yang telah ditentukan oleh partai politik. Jadi kita nggak bisa mengusung orang pribadi kalau nggak terafiliasi dengan partai politik. Jadi ya percuma, daripada kayak gitu mending 10 tahun sekali, lebih hemat anggaran dan uangnya mungkin bisa dikasih ke MBG.